Selamat datang di konten kami Puspa Aneka. Sore hari ini saya sedang jalan santai di sekitaran rumah. Di dekat rumah saya ada komplek yang sudah terbengkalai. Mungkin cukup familiar bagi orang yang rumahnya sekitar saya. Tetapi uniknya di komplek ini tuh banyak sekali aneka macam tanaman hias yang sudah merambat sebebasnya dia. Jadi akan kita perkenalkan satu persatu dan coba kita telusuri apa saja sosok-sosok apa saja yang akan kita temukan di sini. Untuk lebih lanjutnya, stay tune, selamat menonton, let's go. Kita di sini menemukan salah satu spesies dari Syngonium, yaitu Syngonium wendlandi. Dengan karakteristik daun yang tipis, soft, kelihatannya sedikit ngebludru ya, tapi pas dipegang enggak. Dan dengan identitas seperti layaknya Syngonium, daun yang segitiga memanjang dan sudah pastinya merambat, karena jika sudah nempel ke tembok itu dia akan membekas seperti contohnya ini. Batangnya, akar-akar anginnya sudah menempel ke tembok dan akan meninggalkan jejak, jadi akan merusak cat. Jadi jika ingin kita tanam di rumah, kita harus kontrol dia rambatannya kemana, dan baiknya ya kita berikan turus atau pegangan dia untuk area dia merambat. Kita cek lagi ada apa lagi di sini. Di sebelah dari Syngonium wendlandi itu ada saudaranya, yaitu Syngonium podophyllum. Overall sama, cuma yang membedakan hanya bentuk daun. Dia lebih banyak cabangan daunnya dan dia lebih cenderung berwarna hijau muda dan sama memiliki corak putih di tulang tengah daunnya. Dan harus dikontrol sama seperti keluarga Syngonium yang lainnya, dia adalah perambat aktif ya. Dia akan menjalar kemana sesuka hati dia. Jadi seperti saran saya tadi, alangkah baiknya kita kontrol jalur rambatannya kemana, dan ya lebih baik lagi kita gunakan turus. Akan kita telusuri kembali di komplek ini apa yang akan kita temukan. Jadi stay tune, let's go. Aduh. Nah, saudara, di sini kita menemukan lagi, apakah ini? Ini adalah Caladium tricolor. Caladium tricolor ini adalah keluarga dari Caladium atau keladi. Dia salah satu spesies tanaman hias dengan keunikan corak berwarna putih dan merah. Dia biasa tumbuh di area-area yang sedikit lembab dengan sinar matahari 70 sampai 80% saja. Dia tidak terlalu kuat jika langsung terpapar sinar matahari, tetapi dia sangat kuat jika di tempat yang lebih banyak airnya. Sebelahnya sepertinya ada saudaranya juga dari Caladium juga. Nah, saudara, ini salah satu saudara dari yang di depan. Dia masih keluarga dari Caladium. Ini adalah Caladium redline.
Yang di Amerika Latin sendiri, Caladium itu memiliki nama yang sangat unik, Heart of Jesus. Dia sama karakteristiknya seperti yang di depan, yang membedakan hanyalah corak dan warna. Bisa dijadikan pilihan kalian untuk tanaman hias di rumah, bisa di pot ataupun langsung ditanam di tanah. Yang pasti dia membutuhkan substrat yang cukup lembab dengan kebutuhan cahaya yang tidak begitu penuh. Jadi taruh di area-area yang tertutupi dari matahari langsung, seperti di bawah paranet atau di bawah pohon. Pasti dia akan hidup, insya Allah. Di sini cukup banyak, dan di sini juga dia berdampingan dengan banyak dari keluarga fern. Kalau orang sekitar sini menyebutnya pakis kelabang ya, karena dia seperti kelabang. Cukup banyak di sini. Kita akan telusuri lagi di area sekitar komplek ini. Semoga kita menemukan tanaman yang lebih banyak dan beraneka ragam. Di tengah perjalanan, saudara, saya menemukan gerombolan potos. Ini adalah golden potos. Dia bisa berukuran sangat besar jika mendapatkan matahari yang cukup, seperti yang menempel di atas pohon ya. Atas pohon sana itu ukuran daunnya lebih besar. Dia adalah salah satu perambat yang handal juga. Jadi tetap diperhatikan area rambatannya, dan sepertinya di dalam area rumah ada Philodendron linet atau pilo pisang biasa kita sebut. Coba akan kita lihat dari dekat. Nah, saudara, di sini kita menemukan salah satu aroid yang cukup unik karena karakteristik daunnya seperti daun pisang. Ya, dia adalah Philodendron linet atau biasa disebut pilo pisang. Pilo pisang sendiri seperti potos sama ya, dia adalah perambat. Dan di sini kita bisa membedakan daun yang mature dan belum. Dia bisa berukuran 10 bahkan 20 kali lipat ya dari ukuran daun yang belum mature. Ini sudah termasuk ke dalam mature form. Dia sudah mencapai batas maksimal daunnya. Salah satu daun yang unik dan yang pasti bisa diaplikasikan atau bisa kita tanam di rumah. Nah, saudara, di sini saya menemukan salah satu aroid lagi, yaitu Alocasia plumbea. Kenapa saya bisa menemukannya di antara alang-alang yang sangat rimbun? Karena dia memiliki daun di bagian bawah yang sangat mencolok. Sama perawatannya seperti aroid pada lainnya. Dia membutuhkan kelembapan 80 sampai 80% dan dia salah satu tanaman yang bisa hidup di bawah terik sinar matahari langsung ataupun tidak. Tetapi dia lebih baik kita rawat di area yang shading ya. Jadi tidak langsung terkena paparan sinar matahari. Biasanya saya menemukan plumbea ini dengan ukuran daun yang mungkin 5 bahkan 10 kali lipat daripada daun ini ya.
mungkin dia belum mencapai mature form ya. Saya baru melihat ini, ternyata banyak anakan di bawah. Sepertinya mereka kurang sehat ya, karena daunnya ujung-ujungnya gosong, mungkin terlalu lembab karena hujan, atau mungkin karena kekurangan matahari. Jadi pertumbuhannya tidak maksimal. Jika kita menemukan tanaman seperti ini di lahan kosong, itu bisa kita adopsi mereka, kita cabut. Saya akan contohkan. Bisa kita gali di area umbinya. Jika memang tidak dalam umbinya, nah seperti ini tidak dalam, itu bisa kita goyang-goyang sedikit, jaga agar umbinya tetap utuh. Nah, oh ternyata dia bukan umbi, dia adalah percabangan dari umbi, dari mother plant ya, atau dari umbi intinya. Nah, jika kita mendapatkan hasil cabutan seperti ini dengan akar tidak rusak, itu bisa kita langsung tanam di pot. Ini akan saya bawa pulang dan menambah koleksi tanaman hias di rumah saya. Nah, di jalan di saat saya ingin pulang, di sini saya menemukan kembali saudara satu kaladium yang sangat familiar, yaitu kaladium white snow. Berbeda dari yang tadi, dua jenis yang kita temukan di awal, kaladium ini memiliki warna putih yang hampir menyelimuti semua area daun. Sama karakteristik daunnya seperti yang tadi, cuma ini mungkin ukuran daunnya lebih besar ya. Sama, seluruh jenis kaladium itu bisa memiliki ukuran daun yang besar dan lebar. Di Indonesia, kaladium white snow biasa disebut kaladium tisu, karena warna putihnya mungkin ya seperti tisu. Ini daun yang sudah tua, dan ini daun yang mungkin ya masih muda. Bisa dijadikan hiasan di rumah. Nah saudara, untuk segmen Puspa Aneka hari ini sepertinya sudah selesai, dan harus diperhatikan faktor keamanan kita di saat kita ingin memasuki tempat-tempat yang kosong, tidak berpenghuni, apalagi dengan vegetasi yang sangat lebat. Dikhawatirkan di saat kita melangkah, kita terinjak ular. Apalagi melihat musim hujan sekarang adalah musim tetasnya telur-telur ular. Banyak jenis ular yang seharusnya hidup di area-area sini, cuma tadi saya tidak menemukan. Tetap kita harus memperhatikan faktor keamanan kita, dan di saat kita menemukan tanaman-tanaman hias seperti ini, jika ingin diadopsi dan untuk menambah koleksi kalian di rumah, itu sangat diperbolehkan. Tapi dengan catatan tidak ada yang memiliki. Mungkin saya akan pulang ke rumah, saya harus mandi karena sangat lelah jalan sore hari ini. Saya pulang dulu, terima kasih, see you next video, bye-bye.